Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bagian kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dalam kasih, cinta, dan anugerah Tuhan. Sebelum kita belajar ataupun kita mendengarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Yang oleh kasih dan anugerah-Mu, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami ada lagi. Secara khusus pada saat ini mendasari seluruh aktivitas kami. Kami akan mendasarinya dengan mendengarkan satu bagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Hamba mohon Tuhan Allah melengkapi hamba, sucikan dan kuduskan hamba. Terangi hamba dengan segala kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan hikmat, pengertian untuk dapat memampukan hamba menerjemahkan bagian kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami yang akan mendengarkannya. Tuhan Yesus juga urapi dan kuduskan setiap anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Supaya ketika semua kami mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi kami, kami pun dimampukan untuk boleh hidup, melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab atau surat kepada Titus pada pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai pada ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Tabura Injil dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema bagi kita semua di saat ini yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa seseorang perlu dibaharui oleh Roh Kudus? Sekali lagi, mengapa seseorang perlu dibaharui oleh Roh Kudus? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, apalagi dalam memasuki minggu-minggu Advent ini. Supaya persiapan-persiapan kita tidak hanya fokus pada perayaan kelahiran Yesus yang bersifat seremonial saja. Tetapi kita lebih memaknai arti kelahiran Yesus sebagai juru selamat yang telah memberikan keselamatan. Sehingga penting untuk kita pun menghargainya sebagai anugerah Tuhan dan membuat hidup sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Ya, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Seseorang perlu dibaharui oleh Roh Kudus. Karena sekalipun kita telah menerima anugerah Allah yang menyelamatkan, tapi dunia yang kita tempati memiliki pengaruh yang kuat
Sehingga banyak orang percaya kepada Kristus tetapi masih hidup sebagai manusia lama. Masih hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Kristus. Menjadi Kristen hanya di mulut saja, atau menjadi Kristen tapi hanya sebatas kartu identitas saja alias Kristen KTP. Sehingga masih banyak orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan. Hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekejian, serta hidup saling membenci seorang terhadap yang lain. Tapi karena kemurahan Allah, kasih serta rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita semua. Dan Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan kita atau perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, karena rahmat Tuhanlah yang membuat sehingga kita diselamatkan. Manusia tentu tidak dapat selamat karena perbuatan-perbuatan baik serta benar yang dia lakukan. Kenapa? Karena manusia terbatas dan manusia tidak akan pernah mampu untuk bisa berbuat baik secara sempurna. Sehingga di saat ini, jika orang percaya berbuat kebaikan, bukan karena supaya ia selamat. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita melakukan suatu perbuatan kasih atau melakukan suatu kebaikan, bukan karena supaya kita selamat. Tapi kalau kita melakukannya, itulah bukti ketaatan kita serta kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Sehingga akhirnya hidup kekal yang kita harapkan dapat kita terima di saat Tuhan datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa jika ada perubahan dalam hidup kita yang mengarahkan kita pada setiap perbuatan-perbuatan baik dan benar, itu juga bukan karena semata-mata hasil kerja dan sebatas perjuangan kita melalui setiap permasalahan dan tantangan-tantangan hidup yang kita alami, namun karena pekerjaan Allah melalui karya Roh Kudus, sehingga hidup kita mulai dari cara bertutur, bersikap, serta berbuat atau bertindak pun bisa dapat berubah. Dan perubahan-perubahan itu tentu akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan sukacita, memberikan kedamaian bagi kita semua dan juga tentu bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mau ajak kita untuk mari kita lebih membuka diri kita di hadapan Tuhan, serta memohon Roh Kudus Tuhan senantiasa membaharui hidup kita, supaya setiap ucapan, setiap perilaku kita, setiap tindakan dan perbuatan-perbuatan kita dapat memberi kedamaian, sukacita bagi setiap orang. Bahkan lebih daripada itu, semakin membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk dapat hidup melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan Allah firman yang hidup, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa belajar daripada firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kami dibaharui oleh Engkau. Biarlah Tuhan Yesus dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan memampukan kami untuk membuka diri kami, supaya kami menerima pembaharuan Tuhan dalam hidup kami, dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jangan kami mengaku kepada Tuhan bahwa kami percaya kepada Tuhan, tapi kemudian yang kami tampakkan dalam kehidupan kami hari lepas hari adalah segala bentuk keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kami. Tapi biarlah apa yang kami sampaikan dalam tutur kata kami tentang iman percaya kami kepada Tuhan
akan senantiasa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus Tuhan setiap hari memimpin kami, mengendalikan kehidupan kami. Mulai dari cara berbicara, tapi juga sikap, tindakan, dan perilaku kami yang kami tunjukkan. Supaya dari kehidupan kami senantiasa nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan waktu indah yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami terus membutuhkan campur tangan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan menaungi setiap kami. Baik Bapak Ibu Saudara yang selalu memberi diri untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan, dalam perenungan firman Tuhan. Dalam kesetiaan untuk terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Hamba pun berdoa, menaruh setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjalani hari ini dalam pimpinan, dalam penyertaan kasih Tuhan. Bagi mereka yang sakit, tapi selalu ataupun senantiasa rindu diberkati oleh Tuhan dalam firman-Mu, maka kami percaya sungguh bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan akan senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan, iman dan harap kepada Tuhan. Sehingga Bapa sakit penyakit tidak akan mampu untuk menguasai ataupun melemahkan tubuh mereka. Tetapi dalam iman dan harap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mereka akan dipulihkan. Dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka, maka tidak ada yang mustahil. Mereka pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan untuk bangsa dan negara, pemerintah mulai dari pusat sampai di daerah, Tuhan memberkati dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Tapi Tuhan pun memberkati setiap gereja Tuhan di mana saja berada. Setiap hamba-hamba Tuhan yang senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan pun beri kuat, beri kesanggupan, beri kemampuan untuk bisa tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Ini doa, ini permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini. Karena kami percaya sungguh bahwa kami akan hidup dalam berkat penyertaan serta pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami pun berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Demikianlah penyampaian kebenaran firman Tuhan melalui siaran Tabura Injil di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.